Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video atau presentasi kali ini, kelompok kita akan mempresentasikan mengenai materi struktur dasar dari mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Taufik Kapriyatna dari kelas CF 19E. Lalu ada teman saya, Jalfrendio Alfariski. CF 19E. Dan saya Bima Cakrawijaya dari 1419E juga F19E. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi atau slide selanjutnya. Sebelum berlanjut ke mengenai struktur dasar, saya akan menjelaskan dasar terlebih dahulu, yaitu mengenai sistem operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS. Atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi, sehingga sistem operasi juga disebut sebagai essential component. Lalu ada fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Di antaranya yang pertama, ada menjalankan operasi dasar, lalu mengatur kerja hardware dan software, lalu yang ketiga sebagai wadah program atau aplikasi, yang keempat menyajikan tampilan atau bisa jadi sebagai graphic user interface atau GUI, yang kelima yaitu mengkoordinasi kerja perangkat komputer, yang keenam mengoptimalkan fungsi perangkat komputer itu sendiri, dan yang terakhir yang ketujuh mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Baik, mungkin itu beberapa fungsi dari sistem operasi. Selanjutnya yaitu mengenai struktur dasar. Di dalam struktur dasar dari sistem operasi terbagi menjadi 5 struktur dasar yang digunakan atau membuat atau mengembangkan sistem operasi. Baik, untuk selanjutnya mengenai struktur dasar ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Jalfrendio Alfariski. Baik. 5 struktur dasar tersebut yaitu yang pertama monolitik system atau sistem monolitik, yaitu sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti, menggunakan konsep kernel loadable, modules guna pengembangan, pengujian dan fleksibilitas sistem operasi. Yang kedua, karakteristik. Prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Selanjutnya, contoh sistem operasi.
MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Keuntungannya, yang pertama, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. 2. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Ketiga, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Keempat, tidak fleksibel. Dan kelima, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Ini contoh gambarnya yang berawal dari aplikasi sistem, kedua residency driver, dan yang keempat ROM BIOS device driver. Yang kedua, sistem berlapis. Sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan terhadap lapisan di atasnya. Karakteristiknya, lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tertinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan bukan sampai keluaran antara dua lapisan bersebelahan dari lapisan-lapisan dalam sistem berlapis ada 6, yaitu lapisan kelima, yaitu the operator. Maaf mas, belum kelar yang tadi, belum beres yang tadi. Lapisan keempat, user program. Lapisan ketiga, I/O management. Lapisan kedua, operator perangkat communication. Lapisan pertama, memory and RAM management. Dan lapisan paling bawah, processor allocation and multiprogramming. Contoh sistem operasi D yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya serta sistem operasi multi-CS. Keuntungannya memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kerugiannya, fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Berikut contoh gambar penerapannya. Ya, selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya bernama Bitra. Dan saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu microkernel. Deskripsinya yaitu metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan oleh kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem dan program-program level user. Karakteristiknya yaitu fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program, klien, dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Contoh sistem operasinya yaitu RU64 Unix, macOS, dan UNX. Keuntungannya pertama, kemudahan dalam memperluas sistem operasi, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, dan yang ketiga kode yang kecil dan lebih aman. Kelemahannya sekarang yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Yang keempat yaitu modular atau biasa disebut modulus.
Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis, terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau biasa disebut dengan loadable kernel modulus. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan macOS. Sistem operasi Apple Macintosh, macOS menggunakan struktur hybrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan diantaranya menggunakan microkernel. Dan berikut contohnya ada Core Solaris kernel yang terdiri dari scheduling classes, device and bus driver, miscellaneous modulus, stream modulus, executable format, loadable system calls, dan file system. Itu yang terdiri dari berbagai macam yang terdiri di Core Solaris kernel ya. Yang kelima yaitu sistem mesin maya, virtual machine. Deskripsinya yaitu sistem operasi ini yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut atau bisa juga dapat disebut operating system emulator. Karakteristiknya yaitu mesin maya yang mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Contoh sistem operasinya yaitu Windows NT, Linux dengan Dosemu. Keuntungannya yaitu pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kerugiannya, konsep mesin virtual ini sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Contoh gambarnya yaitu ini ya, dari proses ke kernel dan hardware. Yang terdiri dari programming interface, lalu ke proses lagi kernel, VM1, proses kernel, VM2, dan processes kernel VM3. Lalu ke virtual machine implementation dan hardware. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan materi yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.